Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Seva Indriani dengan NIM 340222143. Saya Natasha Paramita Apriliani dengan NIM 340222139. Saya Rizka Pria Putri dengan NIM 340222129. Di sini kami akan memaparkan materi tentang gambaran umum ekonomi internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Kira-kira bagaimana barang-barang luar negeri bisa tersedia di pasar domestik? Misalnya saja, pasar domestik itu sendiri adalah Indonesia, sementara untuk pasar luar negeri adalah Cina. Bagaimana orang-orang Cina bisa menikmati Indomie, ataupun orang-orang Indonesia bisa memakai handphone buatan Cina? Nah, ketersediaan barang tersebut ada berkat adanya perdagangan internasional atau international trade. Importir domestik adalah membeli barang dari luar negeri, sementara untuk eksportir menjual barang domestik ke luar negeri. Perkembangan hubungan antara negara saat ini, terutama pasca Perang Dunia Dingin, diwarnai dengan isu-isu yang bersifat high politik, seperti isu ekonomi, sosial, budaya, kelingkungan, HAM, dan teknologi informasi. Salah satu perkembangan yang cukup menarik untuk dipelajari adalah permasalahan hubungan antar negara dalam kaitannya dengan hubungan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional terjadi karena masing-masing negara tidak secara penuh mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya karena keterbatasan sumber daya yang ada. Sehingga perlu terdapat suatu aturan yang disepakati bersama untuk menghindari konflik dan menciptakan saling untung antar pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan. Dan dibutuhkan kesepakatan alat pembayaran dalam perdagangan internasional antar negara untuk mencapai kesepakatan penggunaan sistem nilai tukar mata uang untuk memudahkan proses perdagangan itu sendiri. Jadi kira-kira apa penyebab utama adanya perdagangan internasional? Masalah utamanya adalah karena kelangkaan. Kondisi di mana ketika sumber daya barang dan jasa tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negerinya, sehingga diperlukan adanya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Pengertian ekonomi internasional menurut Hari Waluya adalah aplikasi ilmu ekonomi makro dan ekonomi mikro yang khusus mempelajari masalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan menurut Napirin, ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi biasa yang mempelajari alokasi sumber daya guna memenuhi kebutuhan manusia, di mana problematikanya berada dalam lingkup internasional. Mahyus Ekananda berpendapat bahwa ekonomi internasional adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi internasional mempelajari hubungan antar negara yang berkaitan dengan alokasi sumber daya antara dua negara atau lebih dengan mekanisme perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Selanjutnya, inti masalah ekonomi internasional. Yang pertama, adanya perbedaan kebijakan di suatu negara. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di suatu negara. Yang ketiga, perbedaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di suatu negara. Bentuk hubungan ekonomi internasional antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang pertama, pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, pertukaran sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Yang ketiga, bisa berupa bentuk hubungan piutang. Perbedaan antar negara yang mendorong hubungan ekonomi internasional. Yang pertama, iklim dan kesuburan tanah. Maksudnya, karena suatu negara tidak mungkin menanam segala sesuatu di wilayahnya. Dikarenakan karena setiap negara pasti memiliki kondisi iklim dan geografi yang berbeda. Seperti halnya benua Eropa, mereka menjadikan rempah-rempah sebagai penghangat tubuh. Di sisi lain, mereka tidak bisa menanamnya. Maka dari itu, mereka mengimpornya dari negara luar. Yang kedua, kebudayaan dan gaya hidup.
Gaya hidup yang meniru kebudayaan barat tentunya sangat mendorong perdagangan internasional, seperti impor dan ekspor, yang meliputi pakaian, alat tradisional, dan lain-lain. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena sumber daya alam yang berbeda, perdagangan internasional ini sangat membantu negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, kebutuhan yang semakin bertambah. Penyebab ketidakterbatasan kebutuhan ini terjadi oleh beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan taraf hidup yang semakin meningkat. Yang kelima, adanya spesialisasi internasional. Karena adanya spesialisasi ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Yang keenam, semakin berkembangnya kegiatan perusahaan multinasional. Karena dengan adanya perkembangan itu, perusahaan bisa menyerap tenaga kerja hingga meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Adapun manfaat hubungan ekonomi internasional. Poin pertama, dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negaranya sendiri. Yang kedua, dapat melakukan spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya perluasan pasar. Yang keempat, memungkinkan terjadinya arus-arus produksi dari satu negara ke negara yang lainnya. Yang kelima, memungkinkan terjadinya alih teknologi dari satu negara ke negara yang lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama ada yang namanya transfer of goods and service, di mana perdagangan internasional melalui perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Terus yang kedua ada yang namanya transfer of capital, yang artinya perdagangan internasional melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga ada yang namanya transfer of labor, artinya perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa, serta perlu adanya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja tersebut. Terus yang keempat ada yang namanya transfer of teknologi, yang artinya perdagangan internasional melalui perpindahan teknologi, yang artinya dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di luar negeri. Terus yang terakhir ada yang namanya transfer of data, yang artinya perdagangan internasional melalui perpindahan dengan cara penyampaian informasi tentang adanya kepastian bahan baku serta pangsa pasar. Ekonomi internasional meliputi perdagangan internasional dan keuangan internasional. Artinya setiap perdagangan internasional itu memiliki ruang lingkupnya, terbagi menjadi 6. Yang pertama ada yang namanya gains for trade, artinya manfaat bagi pelaku ekonomi dan aktivitas perdagangan. Dari setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga kemampuan memproduksi suatu barang dan jasa juga akan berbeda. Dan setiap negara juga akan melakukan spesialisasi berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Terus terdapat banyak manfaat serta keuntungan dalam berdagang dengan negara lain. Contohnya, Indonesia impor gandum dari negara Amerika Serikat. Artinya, Indonesia itu tidak mampu dalam memproduksi gandum karena Indonesia itu memiliki iklim yang tropis, sedangkan Amerika Serikat itu memiliki iklim yang subtropis, di mana iklim subtropis itu cocok sekali untuk menanam gandum. Maka dari itu, satu sama lain negara Indonesia dapat mendapatkan bahan bakunya dari negara Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat itu mendapatkan keuntungan dari ekspor gandum ke negara Indonesia. Terus yang kedua ada yang namanya pattern of trade atau pola perdagangan. Artinya barang dan jasa apa saja yang bisa berpindah dari negara satu ke negara lainnya. Artinya pola perdagangan di sini yaitu komposisi ekspor dan impor suatu negara dan kegiatan kontribusinya itu volumenya bisa bermanfaat bagi perdagangan dunia. Terus faktor yang
berpengaruh terhadap pola perdagangan berdasarkan jenis perdagangannya itu terbagi dua. Yang pertama ada interindustri, artinya itu dipengaruhi, pola perdagangan yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya dan keadaan alam. Dua, ada intraindustri, artinya itu dipengaruhi oleh perbedaannya ukuran pasar. Tiga, how much trade, artinya perbandingan biaya dan manfaat perdagangan bebas. Artinya karena tidak selamanya perdagangan barang dan jasa itu saling menguntungkan, ada kalanya dapat menyebabkan kerugian, khususnya bagi industri lokal yang memiliki barang dan jasa yang sama. Itu pun tidak semuanya dapat atau mampu bersaing dengan barang-barang impor. Maka perlu dilakukan adanya kebijakan perdagangan untuk melindungi para pelaku ekonomi domestik. 4. Balance of payment, artinya selisih antara pembayaran ke dalam dan keluar suatu negara. Perpindahan barang atau jasa dan faktor produksi itu akibat adanya perdagangan antar negara akan selalu diikuti dengan uang dan modal. Jadi ketika suatu negara akan membeli suatu barang impor dan akan menjual suatu barang ekspor, maka akan selalu diikuti dengan uangnya. Nah, di sana akan terjadinya devisa yang keluar serta masuk. Exchange rate determination, atau kebijakan yang dilakukan untuk menentukan nilai mata uang. Ekonomi internasional membahas tentang interaksi antar negara yang memiliki nilai mata uang yang berbeda. Artinya, setiap negara yang melakukan perdagangan antar negara itu perlu mengetahui nilai mata uangnya. Terus nilai mata uang juga dapat mempengaruhi aliran barang atau jasa dan modal. Yang terakhir yaitu International Policy Coordination, bagaimana menyelaraskan kebijakan perdagangan dan keuangan internasional antar negara. Kebijakan setiap negara akan berbeda, tetapi dalam era globalisasi, setiap kebijakan perdagangan itu dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan dengan negara lain. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.